Salam dan bahagia calon Bapak Ibu Guru Profesional. Selamat datang pada topik demonstrasi kontekstual dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai definisi, unsur, contoh keragaman, dan teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembahasan yang pertama, kita akan belajar memahami terkait definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir peserta didik untuk dapat leluasa mengembangkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu perlu ketahui. Pertama, unsur konten. Pada unsur konten, guru harus memodifikasi materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan di dalam kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, unsur proses. Pada unsur proses, guru harus memastikan peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Unsur produk menjadi unsur yang ketiga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada unsur produk ini, guru harus memiliki kemampuan untuk memodifikasi hasil belajar siswa yang beragam sesuai dengan potensi siswa agar tetap mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, unsur lingkungan hidup. Pada unsur lingkungan hidup, guru harus memastikan kondisi lingkungan belajar siswa kondusif dan nyaman sehingga dapat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru, setelah mempelajari unsur-unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita akan mempelajari beberapa contoh keragaman pada peserta didik dalam pembelajaran. Pertama, keragaman intelijensi. Keragaman intelijensi mencakup kecerdasan verbal linguistik seperti membaca dan menulis, kecerdasan logis matematis, contohnya bekerja dengan angka, kecerdasan visual spasial dengan contoh mahir membuat desain atau gambar, kecerdasan berirama musik seperti bernyanyi, kecerdasan jasmania kinestetik, contohnya aktivitas fisik, olahraga, tari, dan bermain peran. Kecerdasan interpersonal yang mampu memahami orang lain, kecerdasan intrapersonal yang mampu memahami diri sendiri, dan kecerdasan naturalistik dapat belajar baik dengan mengumpulkan data observasi. Kedua, keragaman kepribadian. Kepribadian adalah pikiran, perasaan, dan perilaku khas. Peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda yang menjadi karakteristik mereka, seperti ceria, pendiam, dan pemalu. Ketiga, keragaman minat dan bakat. Kecenderungan peserta didik untuk melakukan sesuatu atau dengan kata lain minat adalah kekuatan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik memiliki minat yang beragam, misalnya minat dalam bidang olahraga, musik, seni, dan lain sebagainya. Keempat, keragaman gaya belajar. Gaya belajar individu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditif, dan gaya belajar kinestetik. Tidak hanya sampai pada contoh keragaman pada peserta didik. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa ilmuwan yang mengusung teori tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan kurikulum yang fleksibel yang diterapkan di sekolah guna memberikan pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan menurut Maggie dan Bro, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Menurut Atik Siti Maryam, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi semua perbedaan.
Dan menurut Purba, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran individual. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah mulai memahami terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Semangat belajar calon Bapak Ibu guru profesional. Salam dan bahagia.